Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Hari ini Sabtu 25 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur, hari Natal ya. Untuk sahabat-sahabat semua yang merayakannya, saya ucapkan selamat hari Natal untuk Anda. Semoga selalu bahagia gitu ya. Baik, di kesempatan kali ini kebahagiaan Anda juga mudah-mudahan dengan menikmati tayangan-tayangan kami, program kami dari Suara Sidoarjo yang saat ini juga disiarkan dan ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL. Ini juga salah satu yang membuat Anda bahagia. Loh, siapa tahu ya kan? Karena kebahagiaan orang itu beda-beda ya. Ada dengan mendengarkan radio saja sudah bahagia ya kan? Kalau mungkin refreshing belanja atau apalah itu mungkin udah biasa ya. Cari kebahagiaan yang beda gitu. Makan-makan kayak gitu-gitu udah biasa ya kan. Menikmati radio ya, menikmati siaran-siaran di radio maksudnya. Nah, kali ini saya sangat memberikan apresiasi sekali pada narasumber kita pada pagi hari ini. Appreciate banget ya, karena di hari libur beliau ini tidak liburan, tapi tetap menemani kita semua gitu kan di program Business Talk Digital Business Series ya pada pagi hari ini bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari. Nah, yang nanti akan kita bahas itu adalah tentang literasi digital untuk UMKM di bagian kedua ya. Kalau misalnya Anda di bagian pertama belum mengikuti atau kayaknya lupa ingat deh apa ya nanti kita minta Coach Idham merefresh kembali ya, kira-kira apa saja di bagian pertama yang sudah kita bahas kemarin. Saya juga masih lupa ingat ini. Baik, sahabat, di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya juga program Digital Business Series ini bisa juga Anda simak di beberapa LPPL ya. Ada 3, yaitu RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek ya. Selamat pagi semua untuk teman-teman yang ada di Trenggalek, Nganjuk, dan Tulung Agung. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Ya, selamat pagi Coach Idham ya. Hari libur tapi nggak liburan ya kan? Di pagi-pagi udah mengudara bersama kita semuanya gitu kan. Karena jalanan itu sepi nih ya, pagi hari ini sepi Coach Idham ya. Oh ya? Sepi sekali, banyak. Di sana? Iya, di Sidoarjo. Selama perjalanan dari rumah saya ya ke Sidoarjo itu sepi sekali. Banyak yang goes goes lah yang itu kelihatan mendominasi gitu kan. Kalau untuk mobil pribadi, apalagi mobil-mobil angkutan ini tidak terlihat sama sekali pagi hari ini ya. Oke. Nah pagi hari ini mungkin ya ada di ini depan Androidnya masing-masing ya. Untuk mungkin satu di antaranya menikmati program kita ini Digital Business Series ya. Oke. Nah ini kan tentang literasi digital ya. Literasi digital untuk UMKM di bagian kedua. Mungkin yang bagian pertama ini apa saja minggu kemarin ini Coach, kita sedikit singgung apa saja sih biar kita terkonek gitu ya ketika kita membahas di bagian kedua ini. Ya, sahabat dan Mas Ilham, ya tadi kata Mas Ilham ya hari libur hari ini benar. Pastinya kita harus terus 3M ya. Kan ada 5M tuh. Coach Idham, ya? Ini Sabtu depan itu juga tanggal merah loh. Iya, merah juga ya, tanggal 1 ya. Merahnya pas Sabtu lagi ya. Gak apa-apa, yang penting tetap prokes 5M, 6M ya. Tapi kalau kita 3M Mas Ilham. Iya, 3M benar. itu melek, terus? Setelah itu mampu dan mahir. Oh iya benar. Kaitannya dengan materi kita literasi digital untuk UMKM ya, bagian kedua ya. Jadi minggu kemarin kita udah bahas literasi digital secara konsepnya ya. Kali ini masuk ke bagian kedua, literasi digital untuk UMKM. Jadi sahabat, pertama yang harus kita pahami adalah konsep
literasi digital. Iya bener sih konsep ya. Konsep adalah jembatan berpikir. Nah, camkan, sahabat. Bagaimana pentingnya hal tersebut, apa manfaatnya, serta resikonya. Ini juga kata kunci resikonya dalam bisnis ya. Jadi nggak ujuk-ujuk semua dihajar. Resikonya apa? Gitu. Ada effort kan, ada waktu, ada uang juga. Kemudian setelah itu, setelah melek kita harus mampu dengan membangun identitas bisnis digital. Identitas seperti kita setting media sosial, media digital, berikut brandingnya, logo, dan seterusnya. Identitas yang di awal ya. Nah selanjutnya beranjak ke media digital dengan media sosialnya tadi sudah di set di identitas tadi bisa dimanfaatkan untuk berjualan pastinya dan memahami transaksi baik online maupun offline. Nah offline maksudnya begini sahabat, offline maksudnya kita manfaatkan QRIS ya yang barcoding itu ya, itu kan naruhnya di toko fisik kita ya. Jadi user experience-nya hampir sama dengan online dan offline, mereka bisa bertransaksi di online, bisa juga di offline di toko fisik masing-masing sahabat ya yang punya usaha pastinya. Jadi pengalaman yang sama ya, user experience yang sama kita harus ciptakan itu. Dan tentunya dengan strategi demand generation ya, nanti kita jelaskan pagi ini identitas demand generation ya misalnya. Penciptaan minat, jadi nggak ujuk-ujuk selling ya, nggak ujuk-ujuk hard selling, tapi soft selling dulu. Menggunakan pendekatan, nah kita bahas nih Mas Ilham. Sleep. Nah, itu dia. Penciptaan minat. Ya, bahasa Inggrisnya atau bahasa apa ya? Bahasa Jawa kali ya, demand generation gitu ya. Demand generation, generate ya, penciptaan. Demand kan minat ya. Generation kayak generator kan penciptaan, penggerak minat. Menggunakan pendekatan sleep. Nah, pernah kita bahas ini sleep. Oh ya, Kalau sahabat masih ingat, storytelling apa itu ya kan? Localization, innovation, personalization ini persis sama dengan sales funneling jadul ya, AIDA atau nanti saya paparkan lagi ya. Ada yang bentuk piramida terbalik gitu ya. Di atas paling gede, di bawah mengerucut menuju sales. Dan di atasnya minat banyak. Mengerucut sampai ke pembeli paling satu. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kita buat reseller ya, program dropship ya. Dan seterusnya. Jadi selain promosi digital tadi melalui bisa beriklan atau organiknya artinya nggak berbayar ya. Kan beriklan kan kita berbayar atau kampanyenya itu sebulan ya. Selain tadi promosi digital, pencatatan keuangan bisnis digital, nah penting nih melalui media digital. Terus pemanfaatan dompet digital, nah juga sama pentingnya. Seperti apa dompet digital? Seperti GoPay, apalagi Mas Ilham, OVO, Dana, banyak ya. Mereka bisa manfaatin QRIS tadi kan, dengan mudahnya men-scan, langsung transfer uangnya ya, dibanding kita menggunakan uang fisik gitu ya. Namun semua tadi ya, digitalisasi tadi, UMKM ini tentu saja harus kita sesuaikan ya dengan kebutuhan dan kondisi bisnis yang sedang atau sudah disiapkan. Apalagi nanti kita siapkan bagaimana keberlangsungan bisnis. Kebetulan slip tadi juga berlaku untuk yang ketika kita masa istilahnya saat ini insiden disruptif gitu ya. Artinya ada disruption berupa problem masalah kesehatan gitu ya. Bisa juga nanti saat gempa, apalagi tsunami. Jadi kita harus siap melalui metode slip tadi ya. Oke, jadi coba saya recap ya. Seperti apa pendekatan sebentar aja kita recap. Jadi saya masuk ke slide ya. Nanti juga ada mind map-nya ya, mind map peta pikiran untuk identitasnya apa aja sih ya kira-kira selain branding tadi. Oke, selain coba saya share pendekatannya seperti apa nih? Pendekatan untuk itu ya, secure identity ya, masih ingat ya Mas Ilham ya. Terus sudah tampil di sana ya, secure identity, terus wise while online, dan from trusted sources, keempat think before posting. Secure tuh misalnya strong passwordnya kuat ya, minimal 6, ada special karakter, ada huruf besar, huruf kecil, garis bawah, bintang gitu ya, minimal 6. Jangan sampai nama username sama dengan password. Backup juga termasuk sahabat. Kebetulan ya, jadi beruntungnya ya
kita tuh backup otomatis ya Mas Ilham ya, Mm-mm. melalui Gmail, akun Google ya. Mas Ilham pernah tes nggak foto gitu, foto terus masuk ke Google Photos, kira-kira terbackup nggak? Atau Google Drive. Kalau WA itu kita mesti setting ya, sahabat, setting artinya di backup seminggu sekali misalnya ke Google Drive. Ketika WA kita hilang atau ketika HP kita rusak kan Mm-mm. pindah HP lah misalnya. Iya, iya. Nah, database WA dari mana? Dari HP sebelumnya kan. Nah, Mm-mm. makanya penting di backup di servernya, cloud servernya si Google. Jadi aman kan. Sebenarnya Google tuh benar-benar ngasih kita ini ya, fasilitas yang lebih ya, sahabat ya. Kalau nggak salah itu Google ngasih 5 giga ya, saya lupa ya. 15 atau 15 giga ya, lumayan kan. Kita bisa backup WA database, foto, video yang Mm-mm. di-share di grup-grup lain. Sudah cukup. Heeh. eh, Cukup banget deh ya, iya, cukup. cukup 5 giga. Lebih dari cukup. Cuma kalau saya kurang cukup. Kalau lebih dari itu berbayar, sama cuma murah ya. Mm. Berbayar itu setahun dapat gede loh, 100 giga malah. Oke. Itu Oh seperti iya. beli HP baru. Saya ada 2 akun ya, saya langganan setahun itu cuma 200.000. Murah ya, 100 giga. Harus di-upgrade ya. 100 giga setahun kan lumayan tuh. Bisa masukin apa macam-macam foto-foto produk sahabat, apalagi video-video yang akan di-share di Instagram, di-share di Facebook, di-share di LinkedIn. Jadi tersimpan rapi dan terbackup ketika tadi terjadi jeder ya, terjadi masalah dengan HP kita atau pindah HP, kita udah siap tuh ya. Penting sahabat ya. Terus apalagi Wisman Online, kita bijak dong ya. Terus belajar dari sumber-sumber terpercaya, dan terakhir ada Think Before Posting. Dan kedua, frameworknya seperti apa? Coba saya share lagi. Tadi kan pendekatan ya. Pendekatan yang kira-kira mudah diingat ya, kira-kira. Ini yang versi ada frameworknya. Kita recap dulu ya, Mas Ilham ya. Mm-mm. Nah, frameworknya itu tadi ya, ada 6 ya. Camkan lagi sahabat, ada digital security juga, well-being juga dari sisi kesehatan kita, jaga jarak antara layar dengan kita sendiri, mata ya, berapa sentimeter, terus tidur sambil itu janganlah ya, tidur sambil main HP ya, mata rusak nanti. Terus ketika pagi subuh bangun gitu ya, langsung buka HP ya, jangan juga, nanti gejala FOMO nanti, fear of missing out, ketakutan ketinggalan berita gitu. Jangan sampai ya gitu ya. Jadi kita harus punya mindfulness gitu ya. Fokus pada saat ini, jangan pikir masa lalu, dan masa datang tuh perlu direncanain ya, jangan terlalu optimistik. Terus digital skills, kita harus punya skills tadi ya, skill setting WA bisnis pastinya, Facebook fanpage kan bisnis ya, bukan Facebook pribadi, saya pikir punya semua. Terus apa lagi, LinkedIn company, sama LinkedIn showcase, YouTube ya, YouTube Mm-mm. tuh satu lagi apa, Instagram bisnis juga ya tadi ya, Twitter boleh juga, pasti nanti di convert ya, yang bisnis tuh Instagram bisnis di convert, Facebook jangan gunakan Facebook pribadi tapi Facebook fanpage gitu ya untuk jualan. Terus apa, LinkedIn pakai LinkedIn company, itu bagus ya buat LinkedIn itu ya, walaupun di sana pasarnya untuk pekerja profesional. Tapi kan misal ditanya, punya nggak alamat perusahaan? Kasih aja LinkedIn company page ya, kalau kita nggak punya dana untuk pakai web berbayar. Dan web berbayar sendiri ya. Dan keempat, digital learning, kita belajar di mana, sumber-sumber terpercaya, sumber yang legitimate, terus yang otoritatif, jangan sembarang. Saya pernah case ya, Mas Ilham ya. Mm-mm. Saya tes sih, saya kasih anak saya, browsing macam-macam, rusak HP saya langsung. Dan data hilang semua, karena begini, anak saya nggak tahu masalah ini, literasi digital, nggak melek masalah security ya, misalnya keamanan. Apalagi, jadi browsing sembarangan. Tadi ya, wise, well online, bijak ketika online. Mungkin kita harus sebagai orang tua ya, harus kasih istilahnya, kasih pengetahuan ke anak ya, bahwa browsing macam-macam, mereka nggak tahu kan, belum tahapnya ke sana kan. Mm-mm. Akhirnya pekerjaan kita hilang, Mas Ilham, beneran. Hilang semua, saya tes sebenarnya, dulu udah saya backup kan, terhapus semua gitu ya, gara-gara browsing macam-macam masuk ke underground site-nya hacker, download game. Download game, hati-hati sahabat, jangan download game di sembarang web, download game yang tempat yang otoritatif, legitimate, apa, Google Play Store, kan ada tuh APK tuh disebar-sebar tuh,
sebar di WA, nih download melalui sini aja, biar nanti yang ya, mereka mau yang versi full yang berbayar tapi ada gratisannya kan, melalui download manual .apk. Itu hati-hati ya sahabat ya, hati-hati ketika download itu masuklah apa namanya, mungkin ada virus, ada malware, kena langsung misalnya HP saya habis datanya, benar-benar habis. Untung saya punya backup ya, bayangkan itu setahun loh hilang. Bayangkan setahun. Artinya apa? Ada opportunity loss dong. Benar ya? Lah mana ya misalnya transaksi dengan customer saya gitu selama setahun hilang semua. Makanya kita perlu masuk ke nanti pembukuan digital ya. Kita nggak masuk pakai kertas lagi, tapi melalui aplikasi, catat cash flow di sana gitu ya, neraca dan segala macam dibanding pakai kertas, Excel ya. Iya, ini Coach, sebenarnya kita menuju ke era digital ini kan upaya sebagai upaya untuk paperless atau meminimalisir penggunaan kertas kan. Ya. Tapi kalau misalnya gini, teknologi itu kayak tadi nih, seperti yang disampaikan oleh Coach Idam bahwa kadang-kadang kita itu ada data yang tiba-tiba hilang kayak gitu ya kan. Betul. Nah, kira-kira untuk saat ini pendokumentasian di kertas ya, itu perlu atau enggak sih sebenarnya? Karena kan itu untuk mengantisipasi kalau misalnya memang kita suatu saat apa yang terjadi pada handphone atau perangkat kita itu ada trouble gitu, sehingga datanya hilang semua. Kalau mungkin di backup oke lah gitu ya, tapi kadang-kadang kan orang tidak berpikir begitu ya. Ini gimana kalau yang pendokumentasian itu di kertas? Apa memang sampai saat ini memang masih diperlukan atau bagaimana sih sebenarnya? Nah, Mas Ilham udah mikir advance nih ke depan, udah tahu gaya-gaya korporasi. Jadi gini ya sahabat ya, keamanan informasi itu gunanya apa yang dibicarakan Mas Ilham tadi? Kertas masih perlu Mas Ilham, backup pakai tape pun masih perlu. Tape tahu ya, pita gitu ya. Ini korporasi besar ya, backupnya berkali-kali. Kertas masih gunanya apa? Ketika terjadi gempa, terjadi banjir di lokasi usaha itu ya, terutama perusahaan besar ya, mereka punya backup. Misalnya gini, dokumen ISO masih kertas, walaupun di scan ya. ISO kan banyak tuh, ISO 9002 misalnya kan, ISO 14001 ya untuk lingkungan, terus ISO untuk quality tadi kan, rata-rata kan perusahaan punya 2 ISO itu kan. Mereka kan masih ada beberapa auditor yang nggak mau terima digital, mereka mau tanda tangan kan, tanda tangan untuk ISO-nya udah apa namanya, udah compliance. Penting kertas ketika terjadi jeder, coba digital server semua hancur, walaupun perusahaan besar punya server yang clustering ya, mungkin di Singapura jalan server jeder, misalnya Jakarta tenggelam, misalnya gitu ya. Tapi server jalan, mereka bisa bekerja di rumah masing-masing. Yang di Bogor masih aman ya, karena Jakarta banjir, yang di Tangerang masih aman, masih bisa bekerja di rumah. Itu masalah business continuity ya, keberlangsungan bisnis. Kertas masih perlu, biasanya berurusan dengan keamanan Mas Ilham. Jadi keamanan kan nggak selalu hacker kan selalu ada, kalau kertas kan nggak mungkin hacker masuk ke kertas kan. Jadi untuk tanda tangan, konfirmasi, contoh gini, dokumen kertas masih diperlukan untuk dokumen rahasia, ada COP gitu ya, stempel, COP ini rahasia. Apalagi ada internal use, untuk bagian dokumen kategorisasi internal use, rahasia, confidential, strictly confidential, confidential until. Nah itu perusahaan besar masih pakai kertas ya sahabat ya, untuk masalah dokumen rahasia gitu ya, pakai COP gitu ya. Di COP bahwa ini rahasia gitu, disimpan di mana gitu, tapi disimpan di deposit bank masih lebih aman lagi. Jadi dulu saya sering mandir ke deposit bank, seminggu sekali saya backup ke tape ya di perusahaan saya sebelumnya, perusahaan besar juga ya, malah saingan dengan ada perusahaan tower gitu, cuma ada 2 tower besar di Indonesia, saya sendiri dan ada pesaing saya gitu. Jadi saya setiap minggu tape saya ambil kan di backup dari kantor, saya langsung ke bank mandiri, disimpan di deposit box. Di deposit box pun kunci saya punya, dan mereka punya kunci. Jadi saya nyelonong aja nggak bisa masuk tuh, saya buka kunci deposit, mesti 2 berbarengan sama petugas bank, flek, cerek, dibuka, cerek. Nah saya masukin ya, agak aman kan. Deposit bank itu temboknya tebal, anti api gitu ya, anti kebakaran. Dan masuknya security-nya berlapis-lapis gitu ya, ada CCTV, jadi benar-benar aman ya bagi korporasi besar. Untuk UMKM, sekarang kita bicara UMKM ya, karena ya dana terbatas pasti saya yakin ya, apalagi ultra, cukup menggunakan HP Android mungkin yang murah ya, tapi setting deh
setting untuk backup ke Google. Jadi aman kan? Misalnya hanya bekerja di HP ya bagi mikro ya. Ya ketika artinya anaknya main juga satu HP untuk rame-rame untuk anaknya misalnya ya, suaminya ya. Jadi penting ya untuk di backup seandainya jeder anaknya browsing macam-macam ya punya backup ya. Seperti backup WA sekarang kan sudah aman, artinya kita bisa restore lagi kan. Dari backup restore balik lagi. Jadi mesti dicek ya sahabat ya, keamanan pertama backupnya harus rutin. Kalau WA mungkin seminggu sekali, berat juga kan sehari sekali, seminggu sekali. Nah untuk Google itu langsung ya sinkronize-nya gitu ya. Ketika kita ada foto orang lain langsung tuh ke backup. Coba sama sahabat bisa cek ya di Google Photos. Google Photos, satu lagi Google Drive, itu dua itu backup ya, penting ya sahabat ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pagi ini, kita beranjak ke identitas ya. Coba share dulu materinya apa sih ya, mungkin sahabat lupa, coba share lagi. Oke, dari identitas terus sampai ke tadi ya, bagaimana kita posting di terutama organik ya, saya nggak bicara yang beriklan berbayar, nanti masuk ke bagian yang konten marketing. Nah, ini materi kita pagi ini ya, mudah-mudahan cukup waktunya karena minggu depan masuk materi lain masih lah yang lebih, kita masuk ke literasi keuangan ya, ini banyak diincer nih, pencatatan keuangan, cash flow kan, neracanya, terus rencana kedepannya visible atau enggak, live apa enggak, ngitung BEP-nya, break even point, ngitung ROI-nya, return on investment, kira-kira berapa bulan tuh titik impas gitu ya, ngitung HPP ya, dari HPP kita bisa tahu kira-kira impasnya kapan ya, balik modal dalam tanda kutip ya, impas lah, balik modal mungkin setahun ya atau 2 tahun lagi mencapai return on investment, investasi di awal balik dong ya, gitu ya, karena kita ada keuntungan ya, itu penting dihitung ya. Oke, sudah tampil ya, jadi sahabat. Ini yang nomor 1 sudah ya. Minggu kemarin ya kayaknya ya, ini coach ya. Baru nomor 1 ya. Iya kan? Tapi nanti saya gabung ya. 2, boleh. 3, 4 saya gabung semua, 5, 6, 7 ya, biar cepat ya. Karena waktu terbatas, nanti mungkin dalam kesempatan lain ya, kita dalam bracket Small Business Life, karena saat ini saya sedang ada dalam project gitu, mentoring UMKM, jadi kebetulan aja nih. Oke, 1 tadi sudah kelar ya, konsep yang penting di mind kita dipikirin keamanan plus backup. Nah itu 2 itu dulu deh UMKM ya, jangan pikirin lain, keamanan dan backup. Keamanan itu password ya, password yang strong, yang kuat gitu ya, minimal 6 digit, 6 karakter sorry. Karakter kan bisa digit, bisa angka kan. 6 karakter berikut special karakter, huruf besar, huruf kecil, bintang, hash, garis bawah, gitu, underline ya. Konsep yang sudah boleh dibilang sahabat sudah ngerti ya, konsep literasi digital tadi ya, camkan tadi ya. Terus sekarang kita masuk ke strateginya, bagian payung gedenya, setelah itu penerapannya pasti. Dan setelah itu kita bangun identitas, pentingnya termasuk logo, hashtag, ya, tagline ya. Terus penjualan rata-rata kan pelaku UMKM langsung nyemplung ya, masih dalam ke marketplace ya, Tokopedia. Ini mau cepat ya, tanda kutip ya, cepat. Melewatkan nomor 2, 3, 4, biasanya gitu langsung jeder. Nah itu nggak bagus juga, akhirnya kita ya nggak ada pencapaian, kira-kira nggak ada target ya, nggak ada goalnya, nggak ada gitu. Karena yang penting closing ya, marketplace gitu kan. Terus nomor 6 ini agak sedikit advance ya, dalam tanda kutip mengenal transaksi cashless menggunakan tadi QRIS atau KRIS bacanya ya. Tulisannya QRIS, barcoding, kita bisa daftar di bank ya, bank atau di Gojek langsung, nanti dapat dikasih barcoding, didudukin di meja gitu, orang bisa langsung scan ya. Mas Ilham pernah nggak ke mall itu nggak boleh pakai uang cash, ada tulisannya tidak melayani uang cash, langsung kita scan. Artinya apa? Kita dipaksa gitu kan, baik konsumen dan produsen untuk menggunakan transaksi cashless. Saya beberapa tuh lihat Mas Ilham, tidak menerima cash, terpaksa saya pakai GoPay ya, atau saya pakai Genius gitu. Saya ada dua itu buat scanning. Pernah Mas Ilham perhatiin itu, tidak terima uang cash di Jakarta ya? Kalau di sini kayaknya masih ada ya, atau gimana? Kayak di Surabaya masih belum. Ke mall Surabaya atau di mana yang mall gede lah misalnya.
Biasanya masih bisa sih terima uang cash gitu ya. Saya Tapi nggak ada tahu deh. beberapa, ada tandanya. Oh iya Jadi iya maksudnya bener. apa? Karena kan tahun kemarin kan ada gencar seperti di uang kertas itu kalau ada COVID-19 kan, kena gencar kan tahun Oh kemarin. iya. Masalah pertama masalah kesehatan menempel ya, gitu. Mudah-mudahan sekarang berkurang Iya, gitu. kalau pada saat COVID-19 memang kemarin ada sih Hmm. apa aturan semacam itu. Betul, Mm-mm. betul. Gunakan uang digital ya. Mm-mm. Akhirnya artinya apa, sahabat? Kita dipaksa ya, bukan karena tren juga pasti. Jadi melek nih dan mampu gitu. Meleknya benar-benar melek. Kita dipaksa ya untuk pakai uang digital mudah ya, tinggal diinstal gitu. Next, next, next. Terus pencatatan keuangan digital menggunakan apa? Seperti tinggal download di Google Play Store. Ada misalnya buku kas, tinggal cari ada buku warung, gampang kok. Terus kalau melalui web, misalnya jurnal.id, saya nggak promosi ya, emang ada gitu ya yang cukup terkenal. Apalagi banyak lah pokoknya. Pokoknya ada buku-buku gitu ya, buku kas, ada buku warung ya, terus ada jurnal.id misalnya di web ya, versi web bagi yang nggak mau di HP ya. Dan 8 ini tadi pendekatan ya, keberlangsungan bisnis. Mas Ilham pertanyaan tadi kan, apakah kertas masih digunakan? Masih. Mm-mm. Ya, supaya nanti bisnis kita bisa berkelanjutan kalau terjadi insiden ya. Insiden itu jeder, bisa banjir, bisa gempa, bisa tsunami, bisa COVID-19 pandemik, atau insiden lain nanti sih kita nggak tahu di tahun-tahun ke depan kan, maka kita harus siap ya, dokumen kertas juga, plus digital. Tapi kalau di office ya, saya dulu dokumen kertas itu di-scan juga Mas Ilham, karena takut kebakar kan. Mm-mm. Di-scan juga, masuk ke server juga gitu. Jadi satu-satu di-scan tuh, ada bagian departemennya semua dokumen kontrak, ISO, dokumen nama produk, perjanjian apa, perjanjian ini gitu ya. Mungkin stok opnam di akhir tahun semua di scan gitu ya. Gunanya buat backup ya kalau terjadi masalah dengan digital, misal terhapus misalnya ada yang menghapus atau kena hacking atau terjadi insiden, kita siap dengan dokumen kertas, tapi juga di scan. Digitalnya ada lagi di server lain. Jadi benar-benar untuk yang UMKM pastinya saya pikir dana terbatas gitu ya. Dokumen kertas misalnya taruhlah di tempat-tempat yang aman ya, jauh dari api gitu ya Mas Imam ya. Misalnya jangan taruh di dapur ya, Mm-mm. taruh di tempat yang sejuk ya gitu, jangan panas. Nanti kalau kita perlu misalnya terjadi HP kita hilang misalnya, HP kita apa namanya rusak karena anak main macam-macam gitu ya, download macam-macam yang nggak legitimate, yang nggak otoritatif karena nggak tahu, itu ada peran orang tua kan ya, ada semacam digital parenting gitu ya, asuh kayak apa namanya, pola asuh orang tua kepada anak bahwa nak begini nak, ini keamanan penting, nanti kan ujung-ujungnya bapak atau ayah kan ini uangnya habis gara-gara HP-nya rusak, berapa biaya repair HP ya, mahal kan, repair total mahal kan. Misalnya apa, bisa sekitar 200.000, 300.000 lumayan kan, itu buat biaya produksi ya. Oke, coba ini tadi ya literasi digital UMKM. Coba saya bahas satu persatu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya gabung ya. Coba saya ini dulu. Jadi sahabat, yang masalah tadi literasi digital pasti masih ingat minggu kemarin ya, Mas Timo, ada the triple filter test of Socrates ya. Jadi menguji apakah benar di awal, terus apakah baik buat kita dan apakah berguna gitu ya. Mm-mm. Ini sudah cukup lama lah ya. Terus ada bagian yang saya terangkan kemarin seperti ada safeguard, security, terus hak-hak kita di dunia digital dan pemberdayaan empowerment ya, termasuk pagi ini ya, empowerment di digitalisasi UMKM. Jadi sahabat, untuk yang masuk strategi ini, jadi kita harus apa ya, punya logical construct dengan body of knowledge ya, pengetahuan secara ontologis, epistemologis, dan sekaligus aksiologis ya. Jadi saya agak sedikit filosofis ini. Jadi etika dan estetika itu adalah aksiologi ya. Ontologi tadi adalah perihal eksistensial saat ini. Sedangkan epistemologi ngomong benar dan salah. Ya. Jadi kita harus tahu nih benar dan penernya. Kita pertama harus clarifying konsep dulu ya, memperjelas konsep. Apa itu Facebook fanpage ya, apa itu apalagi misalnya Twitter, apa itu LinkedIn, apa itu website, apa itu Google My Business, saya lupa yang paling penting Google My Business. Selanjutnya Instagram Business, YouTube ya, mungkin plus TikTok gitu ya. Terus kita jelas konsepnya, kita harus sizingnya, artinya apa? Kita cari-cari informasi ya. Kita kan udah tahu ya, udah melek dulu, cari dong informasi yang benar gitu ya.
Jangan juga mengandalkan dari satu orang atau dari mengandalkan satu training. Coba cari-cari lagi deh sahabat ya. Terus setelah itu kita criticizing dengan cari-cari itu ya, pilih informasi yang benar, yang legit. Kita constructing argumen, buat argumen selalu bertanya why, mengapa Facebook fanpage begini, mengapa nggak boleh posting di Facebook profile ya, pasti di remove tuh. Saya pernah sering banget posting coba dulu pakai link-link affiliate, di remove langsung, masih lah nggak bisa. Itu kan sosial bukan, namanya juga media sosial, bersosialisasi bukan jualan kan, kecuali media berjualan. Facebook nggak men-state itu kan. Facebook sebagai media sosial, Instagram sosial, tapi mereka ada feature yang lain. Untuk yang berbisnis ada namanya Instagram Business, untuk Facebook ada namanya Facebook Fanpage, untuk LinkedIn ada LinkedIn Company Page atau LinkedIn Showcase. Kalau Twitter seperti enggak ya, Twitter enggak, YouTube juga enggak ya, flat aja gitu, ada general ya. Kita bisa buat bisnis atau pribadi. Nah, tinggal di atas tadi disebut refleksi ya sahabat. Jadi refleksi jadi aksi, lalu transformasi gitu ya. Nah, kita bicara branding dulu ya sahabat, bicara branding sebelum nanti jadi iklan nanti saya sorry ada slide ya. Ini sebenarnya masuk materi-materi sebelumnya Mas Ilham ya. Kan udah slip pernah kita bahas, digital branding pernah kita bahas berkali-kali, apa lagi sales funneling pernah kita bahas. Jadi yang 2 dan seterusnya itu sampai ke bawah itu ya itu tadi masalah branding ya. Kita langsung campur-campur aja. Branding itu adalah the marketing practice ya of creating a name, nama bisnis, simbol atau design that identifies and differentiates a product from other products. Artinya membedakan dari bisnis kita dengan yang lain. Kita punya nilai lebih, punya value proposition. Nah, ini kan kita bahas nih masih tetap di bisnis model Canvas ya. Kita ya Canvas model bisnis udah lewat ya. Silakan lihat rerunnya di LPPR Radio Suara Sidoarjo dan Suara Sidoarjo Channel. Tinggal klik aja ya, diketik di kolomnya YouTube ya. Dapat tuh ada 2 akun, 2 channel ya. 2 channel YouTube di Radio Suara Sidoarjo. Rerunnya ada di sana ya, recordingnya. Jadi sahabat, strategi merek yang efektif memberi Anda keunggulan besar dalam pasar yang semakin kompetitif ya. Ada value proposition, nilai lebih, nilai keunggulan, nilai yang kita tawarkan ke pelanggan. Nah, arti sebenarnya branding apa nih? Jadi sederhananya begini, merek atau branding adalah janji kita kepada pelanggan kita. Janji loh. Jadi bukan masalah logo dan apalagi gambar-gambar yang mewakili atau tagline, tapi janji kita ya. Ini memberitahu mereka konsumen apa yang dapat mereka harapkan dari produk dan layanan kita gitu ya. Dan itu yang membedakan penawaran kita dari pesaing ya. Merek adalah berasal dari who you are, siapa kita gitu ya. Who you want to be. Kita mau jadi apa nih? Penting sahabat ya. Siapa kita mau jadi apa, dan who people perceive to be. Jadi apa persepsi pelanggan ke kita gitu kan. Misal gini, persepsi misalnya warna juga ini ya. Misalnya warna merah itu persepsinya apa? McDonald ya kan. Karena cenderung merah kan. Merah itu biasanya makanan ya. Misalnya warna apa lagi? Warna silver cenderung kemana? Mobil-mobil mewah gitu ya. Kalau biru biasanya cenderung ke teknologi tinggi ya, seperti IT ya. Microsoft tuh ada biru-birunya, IBM ada biru-birunya ya. Warna kuning biasa kemana cenderung ya? Saya pernah utarakan gitu ya. Dan warna lainnya. Jadi kita who you are, siapa kita, who you want to be, mau jadi apa nih, dan who people perceive to be. Jadi apa persepsi orang terhadap kita gitu ya. Jadi foundation merek kita adalah logo ya, pentingnya logo karena bisa dipatenkan ya. Berikut narasinya, situs web kita ya, logo situs web, sebisa mungkin sahabat buat situs ya yang gratisan bisa pakai Google My Business ya, bla 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 .business.site subdomain ya, karena kita numpang. Kalau misalnya punya kerupukilham.com itu kan berbayar ya. Kalau yang mau gratisan kerupukilham.business.site ada gratisan di Google My Business, silakan cari recordingnya dengan topik kalau tidak salah Google Businessku, banyak tuh beberapa kali ya. Terus tadi kemasan, logo web kita, kemasan kita seperti di kanan saya nih, kemasannya ada logo-logo yang cantik, kemasan apalagi dan materi promosi yang semuanya harus mencerminkan logo Anda ya, komunikasi kita, merek kita ke pelanggan. Tadi kan masalah who you are,
who you want to be and who people perceive to be. Ya, penting ya sahabat ya dicamkan itu. Oke. Ini mungkin nanti kita akan lanjut lagi, Coach. Oke. Ya. Untuk literasi digital ya untuk UMKM di bagian kedua untuk edisi kali ini, edisi ke-139 ya. Baik, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Ya, sahabat tetap bersama kami ya. Obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Coach Idam akan berlanjut setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita IKM. Syarat untuk menerima kita IKM ini yaitu harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita IKM yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Selain itu, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha, arus kas lancar, dan meningkatkan daya saing. Info lengkapnya Anda bisa hubungi 1500225, 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, Anda mau dinner di malam Natal bersama keluarga ya, atau pada saat Natal hari ini, silakan Anda bisa langsung ke Hotel Luminor Sidoarjo karena di sana ada event bernama Wonderful Dinner ya. Anda bisa reservasi sekarang juga karena waktunya tinggal hari ini saja. Ini waktunya dimulai dari tanggal 24 kemarin ya sampai 25 Desember 2021 dari jam 6 sore sampai 9 malam. Jadi kesempatannya tinggal hari ini saja ya. Hanya Rp125.000 saja per pax atau per orang sudah bisa buffet all you can eat. Dan di sana juga ada live music, kids corner, gift for kids, coco fountain, dan es krim. Untuk info lebih lanjut dan reservasi Anda bisa hubungi 1819 1271 2000. Sekali lagi 0819 1271 2000. Tadi saya salah sebut ya. Sekali lagi saya ulang ya. 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Iya, sahabat, kalau tadi soal dinner, nah kalau Anda ingin menginap juga ya pada saat Natal atau pada akhir pekan kali ini, silakan juga Anda bisa langsung ke Luminor Hotel Sidoarjo karena ada event bernama Wonderful Holiday. Anda bisa reservasi sekarang ya, karena hari ini adalah hari yang terakhir kesempatannya, karena dimulai dari tanggal 24 sampai 25 Desember 2021. Nah, biayanya menginap di Luminor Hotel ini berapa sih untuk saat ini? Rp600.000 saja untuk 2 orang. Ya, sekali lagi Rp600.000 untuk 2 orang. Anda bisa stay di sana, menginap ya. Kemudian ini termasuk breakfast dan juga dinner. Nah, untuk info lebih lanjut dan reservasi Anda bisa hubungi 0819-1271-2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kali ini ada 3 informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Agnes Halida Waninghyun binti Wadikin. Dulu tinggal di Jalan Mangkurejo RT 2 RW 1 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kemudian untuk panggilan sidang yang berikutnya ini atas nama Dimas Febri Widianto bin Bambang Widodo. Dulu tinggal di Dusun Bebekan RT 25 RW 7 Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Panggilan sidang yang ketiga atas nama Muhammad Sujarwo bin Suwono, dulu tinggal di Dusun Kepodang RT 5 RW 2 Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk ketiga nama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Agnes Halida Waninghyun binti Wadikin dan Dimas Febri Widianto bin Bambang Widodo serta Muhammad Sujarwo bin Suwono. Ini dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari kalau yang Agnes kemudian Dimas ini diminta untuk datang ke pengadilan pada hari Senin ya, 27 Desember 2021 jam 8 pagi. Sedangkan untuk atas nama Muhammad Sujarwo bin Suwono yang berasal dari Kepadangan Tulangan ini diminta datang pada hari Selasa 28 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi
bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Baik sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Digital Business Series ya, tentang literasi digital untuk UMKM bagian kedua bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari ya. Baik, Coach Idham masih bersama kami ya? Ya, masih Lam. Oke. Baik. Ya. Ini karena waktunya kurang 8 menit atau 9 menit lagi, mungkin satu pertanyaan ini saya sampaikan juga ya, sembari nanti dijelaskan mungkin ada beberapa hal yang tersisa tadi yang belum sempat disampaikan gitu ya, Coach ya. Dari Mbak Deno yang ada di Krian, apakah literasi digital juga cocok diterapkan pada UMKM yang bergerak di bidang kuliner atau warung? Karena barang yang dikelola berbeda dengan barang yang lain ya. Kalau warung ini kan harus ada masak kadaluarsanya gitu ya, Coach ya. Nah, jika tidak, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan literasi digital yang harus dipahami oleh mereka yang bergerak di bisnis kuliner? Oke. Itu aja. Iya. Ini ya, bisnis kuliner atau warung gitu ya, apakah perlu? Ya perlu. Saya balik tanya, apakah punya handphone? Nah, gitu kan. Kecuali nggak punya handphone ya, Mas Ilham ya. Gitu. Ini memang syarat utama harus punya handphone ya. Mungkin handphonenya masih Nokia. Oh iya. Kalau handphonenya sudah Android ya, lakukan gitu ya. Dibanding misalnya, mohon maaf hanya TikTokan, hanya YouTubean ya. Kalau penuh kutip nggak jelas, itu sebenarnya kita bisa manfaat. Rugi kan kita beli handphone berapa sekarang? 2 juta ya, mungkin 2 juta ya. Mungkin kalau paling mahal yang paling bagus 5 juta ya angkanya. 1 sampai 2 juta lah ya, ya daripada gunakan yang macam-macam ya coba deh install WA Business, toh ada space nih kan, install apa lagi Google My Business di sana, terus buku kas secara digital ya melalui Google Play Store, apalagi tadi QRIS mungkin bisa kontak ya ke bank yang melayani itu, dan ke Gojek langsung bisa melalui Gojek apalah, ada tuh ikonnya tuh ya buat yang bisnis dan juga yang lain. Saya pikir bisa ya. Apakah perlu? Perlu. Karena kita punya handphone Android. Jadi gunakan, kecuali tadi Nokia atau handphone jadul banget yang space-nya tinggal 40 mega misalnya, ya nggak bisa gitu ya. 40 mega pun nggak bisa apa-apa ya misalnya. WA nggak bisa. Itu saya lihat ya, saya ada HP yang jadul banget, yang murah banget, bahkan harga 500.000. Sisanya kira-kira ya untuk HP harga segitu 300 mega ya, 200 mega pun udah lambat ya. 1 giga kalau bisa sisanya ya. 1 giga untuk yang HP-nya sampai harga 2 juta. Saya pikir bisa ya. Masalah melek sampai mampu. Gitu Mas Ilham. Lanjut ya. Saya lanjut, coba saya share biar materi kita selesai hari ini. Saya cepat saja ya, karena minggu depan akan masuk ke literasi keuangan yang kira-kira yang diincar-incar para pelaku UMKM. Oke, ini ya, sahabat ya, sudah tampilkah? Sudah ya? Belum? Apa ini? Literasi? Oke. Ya. Kok jadi begini ya tampilannya? Oke. Coba saya stop share. Share lagi. Karena ini dia, langsung aja deh. Oke, literasi digital ya. Ini digital, coba saya cepat aja, waktu terbatas. Nanti kita bisa masuk ke materi dengan topik judul yang berbeda ya, Mas Ilham ya.
Ini kan materi payungnya ya, payung untuk UMKM literasi digital. Literasi sebenarnya masih melek dan mampu ya. Oke, coba. Nah, 3M ya, 3M. Nah, itu matanya dibuat melek tuh Mas Ilham. Melek ya. Tampil nggak Mas Ilham? Tampil. Apa itu? Mampu. Mr. Bean ya? Iya, Mr. Bean. Dipaksa melek ya. Oh iya. Mampu, itu punya HP itu nomor 2 mampu tuh kan ya. HP ditunjukin. Terus mahir udah e-commerce lah, e-commerce yang mungkin punya e-commerce sendiri misalnya. Punya web ada 2, satu versi English, Indonesia yang tujuannya buat ekspor ya. Ada 2 kemasan yang berbahasa Inggris dan kemasan agak beda ya sahabat. Kalau branding tuh kalau bisa kalau mau ekspor dipisah gitu ya. Dengan merek berbeda supaya nanti unik ya. Jadi nggak bingung juga ya klien-klien atau pelanggan yang di luar negeri sana gitu. Jadi kita punya spesifik untuk luar negeri ya berbahasa Inggris dan yang berbahasa Indonesia. Saya pikir cukup murah. Terus kita masuk tadi ya skill kita sudah tadi kita terangkan ya misalnya materi. Coba saya lanjut potensi digital sudah saya terangkan ya ini besar sekali ya. Milenial ada 23%. Ini mereka yang kira-kira yang boros tanda kutip ya. Jadi manfaatkan itu. Dan kita untungnya e-commerce nomor 1 ini penggunanya Mas Ilham 88,1. Inggris saja kalah, Filipina aja kalah. Artinya apa? Manfaatkanlah ya media digital. Nah tadi funneling tadi ya dengan tadi sleep tadi atau saya referensi ke sini sih AIDA, attention, interest, desire, action. Jadi ada funnelingnya, kita nggak ujuk-ujuk hard selling ya sahabat ya. Oke, ini pernah saya jelaskan sebelumnya. Nanti kita masuk sleep ya, storytelling, dan bahasa Indonesia-nya ada nih, sinopsis, gitu ya. S-nya sinopsis, L-nya lokal, I-nya inovasi, P-nya personal. Nah, situ juga ya. Kalau kita benar lakukan ini, secara berurut kita bisa dapat slip pembayaran atau kita kalau salah atau ketika kita kurang improvement, kita slip gitu ya, jatuh artinya. Oke, dan selanjutnya. Oke, ini coba saya skip, saya masuk ke ini pernah kita jelaskan ya, lokal SEO dengan localization-nya, local business menggunakan Google My Business. Untuk teknik foto ya, coba saya terangkan. Teknik foto seperti ini, terlihat Mas Ilham foto. Ini foto-foto yang pakai HP bisa loh ini ya. Iya, bagus ya. Caranya bagus ya. Jadi fokus di depan, dideketin dan blur di belakang ya. Iya. Dan kasih istilahnya dalam fotografi itu white space ya, jangan terlalu rame. Kan ada ruang kosong tuh. Jadi fokus ke produknya gitu ya Coach ya. Dan kue itu ada ruang kosong di bawah kan, dia ruang kosong. Jadi fokus, jadi jangan sampai orang kemana-mana. Ini yang mana yang berfoto nih? Ini fokus biar blur di belakang ya. Sebelah kanan apa tuh? Buah apa tuh? Kayak rambutan rapiah yang apa ya? Atau apalah buah apa? Oke, ini masalah teknik foto, terus dompet digital ya, masalah kemudahan, terus GoPay ini kenyamanan rata-rata ya, 68% orang setuju kenyamanan nomor 1, kedua promo, 3 keamanan ya. Nah, dompet digital ini dompet kulit mama versus handphone ya gitu ya. Bayangkan dompet yang tebal gitu dimasukkan dalam satu HP ya. Kita mengurangi uang kertas juga karena masalah COVID-19 ya. Hambatannya apa dompet digital? Kuota terbatas, nomor hangus, gitu. Akhirnya nanti kan kita harus daftar ulang kapasitas penyimpanan tadi full gara-gara banyak video-video nggak perlu. Terus masalah email dan password, jadi emailnya kalau bisa di HP itu juga ya, jangan di HP lain ya. Password jangan lupa menggunakan password yang kuat ya. Manfaatnya apa? Pastinya praktis dan efisien ya sahabat ya. Terus lebih aman, jelas lebih aman dibanding uang kertas kan hilang ya, tercecer atau apa, gitu. Robek juga bisa aja robek kan, atau kena apa masih kena kulit ikan ya, belanjaan pasar kembalian kan, atau cabai nyempil di sana, kadang robek kan, robek di plester gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita terima itu kita belanja malah nggak laku, rugi kan. Mendingan kita gunakan dompet digital ya, bagi produsen atau toko yang menyediakan. Uang kertas juga masih perlu. Terus banyak promo dan diskon. Pembayaran tepat nominal ya, 1,1000, sekian ya, tepat nominal ya, nggak ada yang pembulatan seperti uang kertas. Terus contohnya apa? Ada Gojek Merchant. Oh iya, silakan daftar di Gojek Merchant, di OVO ada OVO Merchant, silakan cari di Google Play Store, ada Dana bisnis namanya, Shopee Pay sendiri, dan link aja, ini punya blank plat bank plat merah. Terus pencatatan, nah ini buku kas ya, mudah ya cara ini ya.
silakan cari di Google Play Store ya, tinggal next. Terus saya sudah coba nih dan keren juga nih Mas Ilham ya, apa namanya? Saya biasa menggunakan web ya. Saya dulu di korporasi pakai web gitu. Saya jarang-jarang pakai Google Play Store untuk pencatatan karena agak ribet buat saya. Oke, ini ya, ini untuk misalnya kita nyatet nih. Oke, masalah install ya, gampang ya, mudah tinggal ini. Yang penting gini, kita tahu cash flow, debit kredit yang mana, akhirnya ada saldo akhir ya, kita bisa buat laporannya dalam bentuk bisa share juga loh, sahabat ya. Bisa di-download, bisa di-share, nanti bisa di-print ya. Yang penting nanti kita tahu debit mana, kredit mana, mana uangnya. Kita bisa misahin antara uang pribadi dengan uang bisnis kan. Ketika kita tahu mana debit, mana kredit, dan kita tahu saldo akhir gitu kan. Jadi tahu, jangan sampai saldo akhir nggak tahu. Makanya kita gunakan pembukuan digital. Banyak ya, seperti ada buku warung, kasir, pakai Q, apalagi ini buku mitra, dan seterusnya ya, sahabat. Nah ini ya, ini udah jadi daftarnya. Nama bisnis, jangan lupa tipe penggunaan, silakan ketik bisnis, kategori bisnis pentingnya apa, misalnya makanan, minuman, restoran atau apa ya. Nah terlihat ya ada laporan keuangan ya, tampil ya laporan keuangan itu. Oke. Dan selanjutnya, nah ini sudah beralih ke Google My Business, Mas Ilham. Kita sudah utarakan ya beberapa kali ya Google My Business. Saya pikir materinya sudah ini ya, sudah oke, sahabat. Mungkin penjelasan aja ya. Google My Business penting ya, sahabat ya. Penjelasan aja. Oke, masalah branding ya penting ya. Karena strategi di awal penting kan. Strategi di awal kita harus tahu branding ya, strategi merek kita dan adalah bagaimana, apa, di mana, kapan dan kepada siapa Anda berencana berkomunikasi dan menyampaikan pesan merek kita ya. Dengan tagline ya, misalnya apa? KFC apa? Mas Ilham tagline-nya, jagonya ayam kan. Kan benak kita kan ada tagline namanya jagonya ayam ya, pakai hashtag misalnya. Hashtag misalnya pakai apa? Misalnya was, hash, semua jadi happy. Asuransi ada saya lihat jadi andalan. Terus kalau Gojek, hash, tanda pagar pasti ada jalan. Biar orang mengingat gitu ya. Atau Topet, terkepilih misalnya mulai aja dulu gitu ya. Pernah kan ya? Hash, mulai aja dulu. Atau apa? Traveloka, saya lupa ya. Jadi sahabat, kita harus buat logo ya. Buat logo di awal penting ya. Jadi get a great logo yang untuk place it everywhere. Kita taruh di mana, di Instagram, di mana bagian profilnya ya, semua ini di semua media sosial. Terus write down your brand messaging, tulis tuh message kita apa pelanggan ya. What are the key messages you want to communicate about your brand ya. Jadi apa aja pesan-pesan yang kita sampaikan ke pelanggan ya. Terus integrasikan brand kita ya. Branding kita integrasikan, jadi maksudnya begini, jadi mesti diturunin ke bawah, utarakan ke staff-staff kita, gitu, visi misinya apa, kan diutarakan nanti kan di visi misi kan. Oke, baik. Tagline kita atau signature ya sekarang ya, namanya signature ya. Jadi nilai yang lebih, nilai unggul atau nilai yang kita tawarkan ke pelanggan. Begitu Mas Ilham. Oke, baik. Ini Coach Idam sayang sekali. Nggak terasa nih ya waktunya. Kita 4 menitan loh ini ya. Jadi kayaknya masih kurang panjang gitu ya. Tapi ya gimana lagi ya. Kita nanti memang di topik lain ya. Kita harus berbagi dengan yang lain ini ya. Kami mohon maaf sekali. Kalau misalnya memang ada belum yang kita jelaskan ke sahabat-sahabat semuanya, nanti Coach Idam akan memberikan space khusus begitu ya. Kapan kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita. Baik, terima kasih Coach Idam. Sayang sekali memang waktunya sudah berakhir. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.